Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah Pancasila kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proyek warga negara yang berjudul Maraknya Kasus Korupsi dari Tahun ke Tahun, yang beranggotakan Dinda Fauziah, Wafa Hana Syahidah, Sofia Azahra, dan Muhammad Asmi Diaul Haq. Berikut ini kami akan menjelaskan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melaksanakan proyek warga negara. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang pertama, kasus korupsi yang makin merajalela di Indonesia. Kedua, bagaimana kasus korupsi dapat terjadi. Ketiga, dampak yang disebabkan tindakan korupsi. Yang keempat, korupsi melanggar ideologi Pancasila. Tahap yang kedua yaitu menentukan topik. Di sini kami menggunakan topik yaitu maraknya kasus korupsi dari tahun ke tahun. Tahap yang ketiga yaitu menentukan relevansi topik dengan bidang studi. Hubungannya yaitu antara tahap perkembangan kepribadian anak dengan kondisi anak setelah dewasa. Jika terjadi hambatan perkembangan, maka kepribadian tersebut terbawa sampai dewasa dan dalam kasus pelaku korupsi yaitu bersifat serakah dan tidak peduli terhadap orang lain. Tahap keempat yaitu menentukan relevansi topik dengan mata kuliah. Pejabat bersangkutan secara tidak langsung melanggar keyakinan Pancasila Sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, disebabkan korupsi tidak dapat diperbolehkan oleh agama. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sebab perilaku korupsi memiliki sifat serakah dan tidak sesuai etika, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disebabkan terpakainya uang rakyat untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan ketidakadilan. Tahap kelima, yaitu menentukan jenis produk. Kelompok kami memilih jenis produk berupa video edukasi. Berikutnya adalah sumber-sumber relevan yang dipilih oleh kelompok kami. Sumber pertama, kami memilih artikel jurnal dengan judul Korupsi di Indonesia, Penyebab Bahaya Hambatan dan Upaya Pemberantasan serta Regulasi. Sumber kedua, kami memilih media online. Sumber ketiga, kemudian kami memilih Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini adalah penjelasan dari sumber-sumber relevan yang kelompok kami ambil tadi. Sumber yang pertama adalah artikel jurnal dengan judul jurnal adalah Korupsi di Indonesia, Penyebab Bahaya Hambatan dan Upaya Pemberantasan serta Regulasi oleh Wicipto Setiadi. Kesimpulan isi jurnal yang pertama adalah meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Kedua, perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan, kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga adalah meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Berikutnya yang kedua, kelompok kami mengambil sumber dari media online, lebih tepatnya mengambil dari sebuah website dengan tema efek psikis dan sosial dari korupsi. Yang pertama, motif memenuhi syahwat. Dengan alasan untuk memenuhi syahwat, maka alam pikir mereka diobsesi oleh gagasan bagaimana memperoleh kekayaan dengan cara apapun dan resikonya. 2. Kebanggaan sosial semu. Apa yang dibanggakan berupa kekayaan dan kekuasaan dari hasil korupsi sesungguhnya hanya kebanggaan dan kehormatan semu.
Yang ketiga adalah kesadaran moral. Tidak dapat disangkal, perilaku kejahatan dapat diatasi melalui pendekatan pendidikan moral, terutama ditanamkan sejak dini di dalam keluarga dan sekolah. Dapat mungkin generasi muda dibekali dengan pendidikan agama yang kuat, sehingga jiwanya tidak terkontaminasi oleh perilaku-perilaku jelek seperti curang, dusta, dan suka mengambil hak orang lain. Sumber yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Di dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit adalah 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Kira-kira begitulah yang bisa kelompok kami sampaikan melalui penjelasan di PowerPoint kali ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.